Pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semangat ya? Semangat. Kita bisa mendapatkan manfaat untuk pembelajaran hari ini. Kita awali dengan berdoa dulu. Ayo, ketua kelas Mas Fasfi untuk dipimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Kita mulai. Doa bisa. Terima kasih. Amin amin. Terima kasih Mas Fasfi. Selanjutnya Bu Guru absen dulu. Hadir. Nihil ya? Oke. Yo, keluarkan bukunya. Hal-hal yang tidak berhubungan dengan kimia dimasukkan. Tadi yang sudah berlalu biarkan. Sekarang kamu siap untuk mengikuti pelajaran kimia. HP-nya boleh dikeluarkan karena kita menggunakan HP ya. HP-nya sudah boleh dikeluarkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lanjutan materi sebelumnya, yaitu tentang sel elektrolisis. Jadi yang berkaitan dengan hukum Faraday ya. Penerapan hukum Faraday pada sel elektrolisis. Nah, sebelumnya Guru akan apresiasi lebih dahulu pelajaran yang sebelumnya, di mana pada bab 2 kan kita belajar tentang apa ya? Reaksi redoks dan sel elektrokimia. Di mana redoks dan sel elektrokimia, pada sel elektrokimia ada sel volta dan sel elektrolisis. Nah, sel volta sudah kita pelajari. Oke, sebelum kita menuju ke materi berikutnya, saya apresiasi dulu pelajaran sebelumnya. Siapa yang tahu apa itu reaksi redoks? Oh iya, Mbak Nabila. Oh iya, apa Mbak Nabila reaksi redoks? Reaksi yang di dalamnya terdapat reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Oh iya, di dalam dikatakan reaksi redoks kalau di dalamnya ada reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Jadi ada lagi tambahannya, apa itu oksidasi? Apa itu reaksi oksidasi? Apa itu reaksi reduksi? Kalau berdasarkan perubahan bilangan oksidasi, apa? Yang oksidasi yang bagaimana? Mengalami kenaikan apa penurunan? Kenaikan. Yang mengalami kenaikan perubahan di log berarti reaksi oksidasi. Yang mengalami penurunan berarti reduksi. Terus kalian juga sudah belajar sel volta. Bahkan sampai juga menyelesaikan apa? Notasi sel dan enol sel ya, potensial enol selnya. Notasi sel. Siapa yang tahu notasi sel volta bagaimana? Oh iya, siapa Mbak? Wulan, ya Mbak Wulan. Notasi sel volta adalah tingkatan garam yang berada di tengah. Sebelah kanan adalah katoda dan sebelah kiri adalah anoda. Nah, jadi jembatan kita gambarkan jembatan garamnya di tengah, ya kan? Sebelah kanan berarti apa? Reaksi katoda, sebelah kiri anoda. Pada katoda terjadi reaksi reduksi, pada anoda oksidasi. Kalau mau menghafal itu kita yang konsonan sama konsonan, yang vokal sama vokal. Berarti katoda berarti reduksi, anoda oksidasi. Sudah ya? Kemudian potensial sel juga sudah. Kemarin kita menghitung potensial sel di mana kita ingin melihat mana yang teroksidasi, mana yang terreduksi. Kalau enolnya kecil berarti mudah teroksidasi, begitu kan? Kalau enolnya besar berarti yang sukar teroksidasi atau yang mengalami reduksi. Enol sel, apa rumus enol sel ya? Potensial sel rumusnya bagaimana ya? Gimana rumusnya Mbak? Reduksi dikurangi Iya, enol reduksi dikurangi enol oksidasi. Nah, kalian perhatikan di layar monitor ada gambar apa ini ya? Gambar apa ini? Emas. Emasnya diapain itu? Itu Mas? Dia apa? Penyepuhan, disepuh ya? Iya. Anak-anak kan tahu kadar emas atau beberapa logam itu ada yang tingkat awet dan tidaknya itu kan berbeda-beda kan? Bahkan emas pun ada yang kadarnya 22 karat, ada yang 18 karat, ada yang 12 karat gitu kan. Semakin rendah karatnya berarti akan mudah pudar dan sebagainya. Bahkan yang mainan-mainan yang imitasi juga sama kan? Nah, untuk meningkatkan kualitasnya dari beberapa logam itu dilakukan dengan cara apa? Penyepuhan. Nah, nanti kita akan belajar tentang penerapan dari sel elektrolisis. Salah satunya manfaat dari sel elektrolisis ini.
Jadi dalam industri logam itu sangat bermanfaat sekali kita menggunakan konsep tentang sel elektrolisis. Bahkan mungkin yang ada di sekitar kalian, bagaimana itu bumper mobil itu kan, kenapa dilapisi krom, yang lapisan tipis itu krom, itu supaya apa? Supaya lebih awet, tidak mudah mengalami korosi, ya. Demikian juga itu perhiasan, kan imitasi itu banyak sekali kan, atau jam biar lebih bagus, kualitasnya bagus, kemilo kan, kita lapisi dengan logam lain, misalnya emas, ya kan, perak dan sebagainya. Jadi kita belajar ini manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Nah, makanya tujuan dari pembelajaran hari ini guru menggunakan model PBL, yaitu Problem Basic Learning. Nanti adalah orientasi pada masalah dengan pendekatan STEAM. Nanti anak-anak kalian diharapkan bisa menganalisis dalam menerapkan konsep reaksi Redok, ya, reaksi Redok dan hukum Faraday 1 untuk menghitung soal-soal yang berhubungan dengan sel-sel elektrolisis. Kemudian kalian juga diharapkan bisa bisa merancang, membuat rancangan prosedur bagaimana penyepuhan logam-logam secara sederhana dengan penuh tanggung jawab. Oke, nah nanti pada pembelajaran ini nanti Bu Guru akan memberikan LKPD, di mana nanti kalian LKPD-nya berisi tentang rumusan masalah, ya, akan memberikan suatu gambaran masalah, ya. Nanti kalian merumuskan. Jadi saya akan menampilkan gambar di dalam LKPD kalian. Nanti akan menampilkan gambar, ya, gambar atau video. Nanti tugas kalian adalah merumuskan masalah. Tugas kalian adalah merumuskan masalah dengan membuat pertanyaan dan menyelesaikannya, kemudian mempresentasikan, ya. Nanti bagaimana penilaiannya? Nah, kerja kelompok. Nanti guru akan membentuk, kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi berapa? 6 kelompok seperti biasa, ya. Nanti kalian mengelompok sesuai kelompoknya, ya. Nanti akan saya nilai bagaimana cara kalian bekerja sama dalam kelompok, bagaimana nanti kalian menyelesaikan rumusan-rumusan masalah dalam LKPD tersebut, kolaborasi kalian bagaimana nanti kalian mempresentasikan di depan. Nah, itu nanti akan saya nilai dan akhirnya nanti kita akan mengambil penguatan dan kesimpulan bersama-sama. Nanti di akhir akan ambil seperti biasa evaluasi dalam bentuk post-test, ya, post-test atau dalam bentuk Google Form, ya. Oke, sekarang kalian boleh mengelompok sesuai kelompoknya. Yuk, ada 6 kelompok, silakan. Sebelum kalian mulai mengerjakan LKPD-nya, kalian perhatikan dulu ada gambar, ya kan? Nanti hasil gambar sebelumnya ketika memotivasi kalian itu ada gambar perhiasan dari logam yang kurang bagus, supaya kualitasnya bagus dilakukan dengan penyembuhan, sehingga nanti akan menghasilkan seperti ini. Benar nggak? Iya. Nah, silakan nanti dari gambar-gambar di LKPD, ya, gambar-gambar yang di LKPD kalian explore, ya. Silakan rumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan yang harus kalian kerjakan dan nanti dipresentasikan, ya. Silakan kalian mulai mengerjakan. Kita kasih waktu 20 menit, ya. Nah, ini kan ada nih. Nah, hukum Faraday, ya, hukum Faraday. Nah, waduh, bayar nih. Ya, coba silakan pakai HP. Kalian boleh berselancar pakai HP. Nanti kelompok 2 caranya mempresentasikan, ya. Fase 2, ya, yang kelompok yang bab 2, ya. Tentang apa? Iya. Apa sih rumus hukum Faraday 1? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil presentasi kami mengenai masalah sel elektrolisis. Dibaca boleh, tadi sudah dipasang sama Bu Guru, ya. Boleh dibaca. Atau kamu pakai itu boleh. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan elektrolisis?
sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan dalam industri logam. Nah, iya, Di ya kan? antaranya yaitu untuk pembuatan zat, yang kedua untuk penyepuhan logam atau elektroplating, terus yang ketiga adalah pemurnian logam atau elektrorefining. Iya. Berat CU sama dengan AR per V. Mana V-nya apa tadi? Valensi. Valensi dari apa? Logam. Oke, sebelum kita mereview hasil, kita menguatkan hasil dari presentasi 3 kelompok yang sudah maju ke depan. Kita ice breaking sebentar ya. Kalian kayaknya udah lemes nih. Ayo udah pada nggak semangat nih. Ayo, semangat ya? Semangat. Coba semuanya berdiri di samping. Yo. Kita ice breaking sebentar. Nah, ya. Ke atas, menara, Marina, menyanyi. Kalau kayak gini, Marijo ya. Ayo, kita review kembali tadi kita belajar apa sih tadi? Apa yang sudah dipelajari? Apa yang sudah disampaikan ya kan? Yang sudah didiskusikan sama kalian semua. Jadi yuk kita simpulkan apa sih tadi yang sudah kita pelajari tadi? Tentang apa? Yang pertama tentang apa? Kebalikan dari sel volta ya. Kalau pada sel volta katoda positif, anoda negatif. Tapi kalau pada sel elektrolisis katoda negatif, anoda positif. Kenapa ya? Kemudian bunyi hukum Faraday 1 apa tadi? Jadi massa logam itu berbanding lurus dengan arus sama apa? Waktu ya. Dan berbanding terbalik dengan Faraday-nya, ya kan? W sama dengan E I kali T per 96.500 atau ini W sama dengan E kali F ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada silahkan dibuka HP-nya, Guru bagi link Zoom. Kita post test dulu ya. Google Form. Sudah belum? Sudah. Ya, sudah ya. Waktunya 10 menit dari sekarang. Silahkan dibuka. Semuanya sudah? Sudah. Oke, terima kasih itu post testnya. Untuk dipersiapkan untuk materi selanjutnya atau sebelum ke materi selanjutnya, jangan lupa buku ngasih tugas di LKPD ada ya. Tugas kelompok, silahkan kalian membuat rancangan sederhana, rancangan prosedur penyepuhan logam ya, secara sederhana. Bisa kamu pakai larutan garam dan sebagainya. Nanti apa yang pengen kamu sepuh silakan nanti di video ya, hasilnya kalian video per kelompok jadi video nanti dikumpulkan 1 minggu dari sekarang ya. Untuk materi bab selanjutnya kita selesai bab ini ya. Bab selanjutnya tentang kimia unsur ya, nanti dipelajari. Tidak ada pertanyaan ya? Oke, sebelum kita akhiri minta tolong Mas Fasiki untuk memimpin doa. Berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya. Oke, buku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, semoga menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat.